Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah belajar public speaking meskipun pemula. Video kali ini saya ingin membagikan tips public speaking kepada Anda, terutama bagi Anda yang sudah memutuskan untuk meningkatkan skill public speaking. Sebagaimana kita tahu bersama, banyak cara belajar public speaking. Ada orang-orang belajar lewat video, ada orang belajar lewat buku, ada juga orang-orang yang belajar dengan mengikuti komunitas tertentu. Anda punya klub di sekolah, punya klub di kampus, punya klub di kantor, atau bahkan di aktivitas Anda sehari-hari. Komunitas Anda memiliki waktu, tempat untuk saling berbagi ide. Menjadi pertanyaan sudah pasti, apapun kompetensinya, selama tidak diasah, selama tidak dipraktekkan, maka tidak pernah jadi. Lalu, apa yang perlu kita praktekkan? Itu menjadi pertanyaan paling spesifik, supaya skill yang mau ditingkatkan menjadilah jelas. Saya seringkali membuat analogi bagaikan sebuah pisau. Kita tahu ada mata pisau, ada gagang, ada bagian ujung, tengah, dan pangkalnya. Yang mau kita asah itu bagian mana? Apakah ujungnya, pangkalnya, tengah-tengah, ataupun pangkalnya? Semakin kita tahu bagian mana yang mau kita asah pelan-pelan, ini akan menjadi lebih sistematis, menjadi lebih terukur terhadap ketajaman pisau tersebut. Begitupun dengan skill public speaking kita. Semakin Anda tahu apa yang perlu untuk dilatih, maka membuat kompetensi skill public speaking Anda meningkat, dan cara termudahnya bagaimana. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Ada 4 hal yang bisa Anda pedulikan, 4 hal yang perlu Anda perhatikan, 4 hal yang perlu Anda concern ketika Anda mau melatih skill public speaking Anda. Yang pertama, sebelum Anda berbicara, ajukanlah pertanyaan ini kepada Anda. Apa pesan yang mau Anda sampaikan? Poin ini membahas tentang sebagai pembicara, sebagai orang yang akan menyampaikan sebuah pesan. Kita secara pribadi sangat memahami dan bisa merasakan apa yang mau kita sampaikan. Kalaupun ada yang bertanya, kita mampu menjawabnya dan menjelaskannya. Apa pesan yang mau disampaikan menjadi hakikat, menjadi inti dari seluruh aktivitas public speaking. Sebelum kita berbicara tentang ekspresi, bahasa tubuh, berbicara tentang vokal, hal pertama sekali yang kudu bin wajib bin harus sangat clear dan jelas, yakni apa sesungguhnya pesan yang mau kita sampaikan kepada pendengar kita. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, tanyakan pada diri Anda, untuk apa Anda menyampaikannya? Untuk apa di sini boleh kita menggunakan frame tujuan pembicaraan. Boleh kita menggunakan frame harapan dan ekspektasi. Boleh juga ketika Anda ingin mengatakan, oh saya mau menghibur, saya mau berbagi, bisa juga di sana. Tetapi yang paling penting di sini lebih kepada setelah saya sampaikan ini nanti, saya mau yang mendengar saya, yang menyimak saya itu akan terjadi seperti apa. Sebagai contoh, yang saya mau selesai Anda menyimak video ini, Anda menjadi paham apa saja yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda belajar public speaking. That's it. Selesai. Yang ketiga, kepada siapa Anda menyampaikan pesan Anda itu tadi? Kepada siapa di sini? Audien yang hadir bisa dari usia, bisa dari jenis kelamin, pendidikan, jabatan, pemahaman, keyakinan, value, hobi, apapun. Bahkan, jika kita mampu memikirkan sampai kepada materi saya ini, saya persembahkan untuk profil orang-orang yang seperti apa. Contoh,
materi video ini saya meniatkan untuk saya persembahkan bagi orang-orang yang memiliki kebingungan, aduh, belajar public speaking itu mulai dari mana ya? Atau kalau saya mau berlatih berbicara, apa saja yang perlu saya perhatikan ya? Kegundahan-kegundahan ini, untuk orang-orang yang memiliki kegundahan ini, inilah saya niatkan materi yang saya susun ini dari video yang sedang Anda nonton ini untuk Anda yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kepada siapa Anda menyampaikannya. Lalu yang terakhir, yang keempat, dalam konteks apa kita menyampaikan? Konteks di sini nanti memudahkan kita untuk menempatkan diri pada tempatnya. Konteks bisa jadi sambutan, bisa jadi jualan, bisa jadi edukasi, sosialisasi, bisa jadi konten, bisa jadi laporan, bisa jadi Anda memang iseng, atau bahkan bisa jadi konteksnya Anda belajar. Semakin memahami konteks, nanti memudahkan kita merancang, menyusun cara penyampaian yang paling tepat bagaimana supaya keempat hal ini nyambung dan saling berhubungan. Yaitu, apa pesan yang mau kita sampaikan? Untuk apa kita menyampaikannya? Dan kepada siapa kita menyampaikan pesan tersebut, serta ini dalam konteks apa. Semakin memahami konteks, pesan, tujuan, dan audien, keempat-empat hal ini kita fahami betul, maka nanti cara yang kita sampaikan itu sangat pas. Cara yang dimaksud, vokal, bahasa tubuh, kata-kata, semuanya itu nanti kita susun berdasarkan kepada empat hal ini. Empat hal ini pun jadi acuan ketika kita berbicara. Kalau sempat tiba-tiba agak-agak blank, lupa gitu materinya, ingat kembali. Poin nomor 2, saya bicarakan tentang perihal A untuk apa? Saya berdiri di sini untuk apa? Semakin Anda mengerti tentang empat hal ini, maka insya Allah public speaking Anda lancar. Dan kalaupun Anda belajar, Anda tahu stepnya dari mana, semakin sering Anda asah setiap poin-poinnya, maka pada saat itu Anda kuasai, pada saat itulah Anda akan mahir public speaking. Saya Rahman Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.